Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah sholat Jumat Masjid Abu Bakar Siddiq yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dikekalkannya nikmat iman dan Islam pada diri kita. Sehingga dengan adanya iman dan Islam yang menjadi nikmat, ibadah masih kita anggap sebagai sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok kita, dan kita bisa melaksanakannya dengan perasaan yang gembira. Terlebih pada hari-hari ini kaum muslimin banyak membicarakan tentang peristiwa kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka pada kesempatan Jumat kali ini, mari kita juga menilik diri kita. Sejauh apa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kita akan melihat relasi antara manusia berakhlak Al-Quran, makhluk beriman paling menakjubkan, dan juga tentang tadabbur Al-Quran. Pada kajian kali ini kita hanya akan mengadakan renungan secara filosofis. Kita bertanya pada diri kita, bila saya mencintai manusia berakhlak Al-Quran, mengapa tidak berusaha untuk mengetahui rahasianya? Bila aku mencintai Rasulullah Muhammad SAW, mengapa aku tidak gemar membaca dan tadabbur Al-Quran? Mari kita berangkat dari dua ayat yang biasa dibacakan pada bulan Rabiul Awal ini. Di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad SAW benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surat Al-Qalam surat 68 ayat 4. Dan di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab surat 33 ayat 21. Jelas sekali bahwa
korelasi antara Rasulullah SAW dengan akhlak direkam dengan baik dalam sebuah hadis yang menerangkan tentang pertanyaan seorang sahabat kepada ibu umat Islam, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dari sebuah hadis an Sa'ad bin Hisham ibni Amir qal ataitu Aisyata fakultu ya ummal mu'minin akhbirni bihuluki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana hulukuhul Qur'an ama taqra'ul Qur'an qaulallah azza wa jal wa innaka la'ala khuluqin azim qultu fa inni uridu an atabattal qalat la taf'al ama taqra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah faqad tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad wulida lahu. Dari sini orang sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin, bagaimana tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab dengan bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka kemudian ditanyakan, apakah sahabat yang bertanya tadi pernah membaca Quran surat Al-Qalam ayat 4? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada pada budi pekerti yang agung. Maka malah sahabat itu kemudian menyatakan keinginannya untuk membujang seumur hidup. Tetapi kemudian Ummul Mukminin memperingatinya agar tidak melakukan perbuatan itu, karena Rasulullah SAW yang merupakan panutan bagi kita semua tidak melakukan itu. Dan ditanyakan juga, apakah engkau tidak membaca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa telah berada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak ada yang lebih hebat daripada apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Seandainya ada amal ibadah yang lebih baik, maka tentulah sudah terlebih dahulu dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kemudian dibacakan atau ditanyakan tentang ayat yang meminta kita untuk beruswah hanya kepada Rasulullah SAW, dan diterangkan bahwa Rasulullah pun menikah dan memiliki anak, dan itulah contoh terbaik bagi kita. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali kana khuluquhul Qur'an. Berarti yang menjadi software di dalam diri Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an. Dan sungguh ini sangat menjadi pertanyaan menggelitik bagi kita. Sudah seberapa dekat interaksi kita dengan Al-Quran? Kalau kita melihat hadis yang memerintahkan sahabat untuk menghatamkan Al-Quran di dalam sebulan sekali minimal, dan paling cepatnya dihatamkan dalam 3 hari, maka kemudian terdapat satu pemahaman bahwa sebagai muslim yang baik dan patuh kepada perintah Rasulullah, kita punya 2 kewajiban sekaligus terhadap Al-Quran. Yang pertama, menghatamkannya sebulan sekali minimal. Yang kedua, mentadaburinya. Hal ini bisa dipahami ketika Rasulullah menyatakan bahwa Al-Quran tidak bisa dipahami apabila dibaca
lebih cepat dari 3 hari. Berarti ada makna bahwa pembacaan Al-Quran itu harus dibarengi dengan kesadaran, harus dibarengi dengan tadabbur, sehingga orang yang membacanya tidak seperti orang yang membaca kalimat-kalimat yang tidak dipahami, membaca kalimat-kalimat asing yang tidak dipahaminya. Maka kaum muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW mengatakan la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqall min salas, maka terdapat di sana makna bahwa membaca Al-Qur'an itu harus benar-benar dengan kesadaran sehingga membacanya dengan pemahaman. Berapa banyak hari ini yang membaca Al-Qur'an dan khatam Al-Qur'an tetapi seolah-olah dia tidak pernah mengerti apa yang ada di dalamnya. Maka ketika dia melakukan perbuatan yang melanggar Al-Qur'an, sesungguhnya kalau dia mengerti umpama melewati ayat-ayat riba, ketika itu dia masih berinteraksi dengan riba, maka seharusnya dia beristighfar di sana, memohon ampun kepada Allah dan mohon kekuatan agar dijauhkan dari perbuatan itu. Ketika dia membaca ayat yang melarang untuk mendekati perzinahan, maka ketika dibaca Al-Quran dengan sadar, maka pembacaan Al-Quran itu mampu menjadikan dirinya bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala sampai meneteskan air mata pengakuan dosa kepada Allah Jalla wa ala. Maka kaum muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan hari ini kaum muslimin tercurah pemikirannya untuk memajukan bagaimana cara menghafal Al-Quran. Padahal di masyarakat lebih banyak yang membaca Al-Quran bin nazar daripada yang membaca Al-Quran dengan menghafal. Ini juga perlu menjadi perhatian bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan segala rencananya, di antaranya jaminan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan az-zikra dan Allah pasti yang akan menjaganya. Ini merupakan jaminan bahwa di akhir zaman nanti, mungkin juga pada hari-hari ini, Al-Quran yang ada merupakan Al-Quran yang otentik, yang original, seperti sebagaimana yang Allah inginkan sampai kepada kita saat ini. Begitu banyak ayat-ayat yang mengajak kita untuk membaca Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Sungguh telah aku mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, tetapi siapa yang mau mengambil peringatan? Hari ini Lajnah Pentasih Al-Quran berulang-ulang melakukan perbaikan-perbaikan, baik layout Al-Qur'annya ataupun peletakan tanda-tanda al-waqfu wal-ibtida untuk memudahkan kita orang ajam yang bukan orang Arab untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ini merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan bukti dari penjagaan terhadap Al-Qur'an. Dan berapa banyak hari ini orang tidak mengerti bahasa Arab tetapi bisa mengakses tafsir-tafsir yang muktabar. Walaupun itu dari terjemahan. Maka ini juga membuktikan walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Maka marilah kita mengambil keutamaan dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang dalam sebuah di antara hadis-hadisnya bertanya kepada para sahabat, ayul khalqi ajabu imanan? Qalu al-malaikah. Qala al-malaikah kaifa la yu'minun? Qalu an-nabiyyun. Qala an-nabiyyun yuha ilaihim fa kaifa la yu'minun? Qalu as-sahabah. Qala
as-sahabah mal anbiya fa kaifa la yu'minun walakin a'jaban nasi imanan qaumun yaji'una min ba'dikum fayajiduna kitaban minal wahyi fayu'minuna bihi wa yattabi'unahu fahum a'jabun nasi imanan ay a'jabul khalqi imanan. Rawahu Anas bin Malik. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat pertanyaan yang pada akhirnya membuat mereka menjadi iri kepada generasi yang disebut itu. Pertanyaannya, makhluk apakah yang paling menakjubkan keimanannya? Maka para sahabat berusaha untuk menjawab, para malaikat. Maka Rasul kemudian menanyakan kembali, malaikat bagaimana mereka tidak beriman? Sahabat menjawab, para nabi. Maka Rasul menerangkan para nabi mendapatkan wahyu, jadi bagaimana mungkin mereka tidak beriman? Kemudian sahabat menjawab lagi, para sahabat atau pengikut para nabi. Maka beliau menjawab, para sahabat atau pengikut nabi mereka bersama para nabi. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak beriman? Namun orang yang paling menakjubkan keimanannya adalah kaum yang datang setelah kalian. Lalu mereka menjumpai sebuah kitab yang berasal dari wahyu. Kemudian mereka mengimaninya dan mengikutinya. Jadi mereka adalah orang yang paling menakjubkan keimanannya. Maka kaum muslimin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitalah umat akhir zaman yang datang kepada kita kitab wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pasti otentik, yang pasti kebenarannya. Tidak ada satupun huruf yang berkurang sejak Al-Qur'an itu diturunkan sebagai wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita semua karena kita termasuk a'jabun nasi imanan. Tetapi perlu kita paham bahwa Al-Qur'an yang merupakan kalamullah itu tidak bicara dengan sendirinya. Dia harus dibaca dengan bacaan yang benar, harus ditadaburi dengan cara pembelajaran yang benar. Sebagaimana ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan orang-orang yang ingin menjadikan beliau sebagai bulan-bulanan, dan mereka adalah merasa sebagai orang yang mewakili Al-Quran. Bagaimana mungkin seorang yang merupakan sahabat kerabat baginda Rasulullah, menantu Rasulullah, yang mendapat julukan Babul Ilm, didatangi oleh orang-orang dan dianggap sebagai orang yang tidak memahami Al-Quran. Sampai akhirnya rombongan yang sebagiannya adalah para qurra, para penghafal Al-Quran itu, dimintakan kepada salah satunya mushaf kepada mereka. Maka kemudian dikatakan di hadapan mushaf, ayyuhal mushaf hadisin nas, wahai mushaf, wahai Al-Quran, bicaralah kepada mereka. Maka sejak itu mereka pun terdiam. Begitupun kita hari ini, kalamullah Al-Quran yang mulia ini, yang berisi dengan kebenaran, tidak akan berbicara kecuali kita membacanya, kita mentadaburinya, kita berupaya untuk menjadikannya sebagai hudan, bayinat minal hudan, dan menjadi furqan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wa'lamu
anna Allah ta'ala shalla ala nabihi qadiman. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana zanban illa ghafartah wa la hamman illa faradtah wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa wafiqhum bil amali bima fihi salahil Islam wal muslimin. Allahumma la tada' zanban illa ghafartah wa la maitan illa rahimtah wa la dainan illa qadaitah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma dafan al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wasyada'id wal mihan wal fitan ma zahara minha wa batan fi baladina hadza Indonesia wa min buldil muslimah amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.